Habis. Gara-gara film kayaknya. Oke. Perundingan Linggajati. Nah, jadi pihak Inggris berinisiatif karena dia juga terlibat saat dia ya. Di-mute dulu lagi semuanya. Seret. Nanti kalau bisa tanya dinyalain lagi. Oke. Jadi saat sekutu mengirim tentara Inggris, akhirnya mau nggak mau Inggris ikut terlibat dan bertanggung jawab. Karena Inggris tahu kita datang itu hanya untuk melucuti senjatanya Jepang. Tetapi kok akhirnya ada gegeran antara Belanda dan Indonesia terus menerus, dan bukan hanya di satu kota tapi di berbagai kota. Akhirnya Inggris punya inisiatif. Ya udah deh, sini Belanda sini, Indonesia sini, yuk kita berunding duduk bersama, maunya apa. Dia nggak seperti ini terus karena Indonesia sudah menjadi negara merdeka, tetapi Belanda masih pengen kembali menguasai. Yuk sekarang berunding, kalian maunya apa? Nah gitu. Nah perundingan ini yang pertama kali dilakukan di Linggajati. Namanya perundingan Linggajati. Linggajati ini nama satu desa di daerah deket Cirebon sana. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke Cirebon, jangan hanya ke kulinernya saja, makanannya memang enak-enak. Tapi kalau ke sana sekaligus ada keratonnya di Cirebon, kerajaan Islam dulu peninggalan. Sama yang kedua, minta ke papa mama, yuk ke Museum Linggajati. Nah, tempatnya perundingan Linggajati dulu ya, di situ. Nah, di situ kemudian perundingannya ini dilakukan tanggal 10 November 1946. Bukan 45 loh ya. 45 itu saat 45 itu saat bentrokan di Surabaya. Ini 1946 ya. Nah, perundingan Linggajati akhirnya ada dihasilkan. Hasil dari perundingan itu sah ya. Sah isinya apa ya? Di buku kalian ada nggak? Nah, yuk kita lihat di buku. Isi dari perundingan Linggajati. Kalian lihat gambarnya Ibu kan? Ini Indonesia ya. Nah, ini Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bentrok dengan Belanda. Belanda nggak terima Indonesia merdeka, dia ingin menguasai. Nah, karena bentrok terus, Inggris punya inisiatif mempertemukan Indonesia dan Belanda. Mereka berunding. Kemudian hasil perundingannya disebutkan dengan nama perundingan Linggajati yang isinya, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Stop dulu, stop. Nah, Belanda hanya menguasai kekuasaan Republik Indonesia RI. Atas apa? Atas mana? Jawa. Stop. Jawa. Nih ya, lihat Bulisa. Jawa, Bulisa Arsil ya. Belanda hanya mengakui Republik Indonesia atas Jawa. Kemudian yang kedua apa? Setelah Jawa? Madura. Nih, Madura. Sumatera. Nah. Nih, yang Bulisa arsir merah ini yang diakui oleh Belanda dalam perundingan Linggajati sebagai Republik Indonesia. Indonesia merdeka, RI itu ini ya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia itu ini. Tetapi setelah perundingan Linggajati, yang namanya Republik Indonesia itu bukan ini, tetapi Republik Indonesia itu ini. Nih. Dikit amat, Bu. Nih. Jawa, Madura, Sumatera. Ini RI, merah ya. Nah, loh Bu, yang lain apa? Coba belum, kita lanjutkan. Coba Akira, baca lagi yang berikutnya, keputusan yang kedua. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Oke, stop. Nah, negara, jadi ini yang tadinya RI, namanya bukan RI lagi. Ini semua namanya Negara Republik Indonesia Serikat, yang terdiri dari Republik Indonesia, Negara Kalimantan, kemudian ini Negara Indonesia Timur. Indonesia Timur nih. Nah, jadi yang diakui oleh Belanda bahwa seluruh ini adalah Republik Indonesia Serikat. Yang disebut, bentar, tunggu dulu. Sebentar sayangku ya. Nah, terus yang disebut dengan Republik Indonesia yang presidennya adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta itu hanya ini. Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang negara Kalimantan, jadi Kalimantan ada negara sendiri. Yang selebihnya yang sama pulau-pulau kecil ini negara Indonesia Timur. Nah, semuanya ini adalah negara-negara bagian yang negara bagian dari negara Indonesia Serikat.
Siapa pemimpinnya, Bu? Insinyur Soekarno? Bukan. Insinyur Soekarno hanya RI saja ini. Yang ini siapa pemimpinnya? Yang ketiga, baca Akira. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Sri Belanda yang diketahui Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melanjutkan Oke, stop. Yang namanya itu nanti. Oke, makasih. Nah, jadi ini ketuanya siapa? Negara Indonesia Serikat ini ketuanya adalah Ratu Belanda. Jadi Belanda kan bentuknya kerajaan. Saat itu yang memimpin adalah seorang ratu, namanya Ratu Juliana. Nah, ini dipimpin oleh Ratu Juliana. Dengan ada negara Kalimantan, negara Indonesia Timur, dan negara Republik Indonesia. Yang presidennya Soekarno itu hanya Republik Indonesia ini, Jawa, Madura, dan Sumatera. Posisinya menguntungkan Indonesia tidak? Tidak. Menguntungkan Belanda enggak? Iya. Iya. Tapi apakah Belanda puas? Tidak. Dia nggak terima. Karena apa? Pembangunan saat Belanda menjajah Indonesia dulu, pembangunan yang Belanda lakukan dengan sangat pesat dan sangat maju itu kan di daerah Jawa dan Sumatera. Iya kan? Nah, jadi Belanda pengen, nggak mau cuma ini. Nah, makanya sampai daerah Irian Barat kan akhirnya di tangannya Belanda kan. Nah, tapi Belanda nggak mau cuma ini, maunya ini juga. Nah, dia nggak terima. Akhirnya Belanda mengingkari perjanjian Linggarjati. Kemudian dia melakukan agresi militer Belanda 1. Bu, kok ada agresi militer Belanda 1? Ya, waktu pertama kali Belanda menjajah Indonesia itu bukan agresi militer. Karena Indonesia belum menjadi suatu negara yang merdeka. Masing-masing bentuknya kerajaan-kerajaan yang nggak jelas. Yang bukan kerajaan, desa-desa yang nggak tahu pemimpinnya siapa. Jadi saat Belanda menjajah, ya udah, nggak ada negara lain pun yang komplain. Tetapi setelah Indonesia menjadi negara dengan utuh, ada undang-undangnya, terus tiba-tiba diserang sama Belanda, negara-negara tetangga komplain, mereka bantuin. Loh, itu istilahnya itu kalau barang udah ada pemiliknya, sudah berhak milik kok diambil orang, namanya nyuri kan. Nah, orang lain bisa komplain, makanya Belanda gimana sih? Nah, itu kan. Nah, terus kemudian, tetapi waktu diserahkan dengan ini perundingan Linggarjati dengan posisi seperti ini, Belanda masih nggak terima, masih nggak setuju. Akhirnya kan perundingan Linggarjati akhirnya sahnya bulan Maret. Ini bulan Maret 1947. Sah posisinya Republik Indonesia hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Itu Maret 1947. Maret. Kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli. Setelah 4 bulan, Belanda nggak terima. Dia mengingkari perjanjian Linggarjati dan dia nyerang Indonesia. Saat dia nyerang Indonesia, suatu negara yang merdeka, itu dikatakan, coba di-mute sayang, itu dikatakan dengan agresi militer. Satu negara yang merdeka menyerang negara yang merdeka yang lain, namanya agresi militer. Jadi nggak boleh negara menyerang negara yang sudah merdeka, negara menyerang negara itu nggak boleh. Itu namanya agresi militer. Nah, makanya dikenal dengan agresi militer Belanda. Tadinya nggak ada satu, tapi setelah 2 kali dia nyerang, akhirnya ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, ini agresi militer Belanda 1. Ya. Dia nyerang Pulau Jawa. Nyerang Pulau Jawa. Nah, negara-negara tetangga komplain lagi. Dia maju ke Dewan Keamanan PBB. PBB ini gimana sih? Udah ada persetujuan, udah ada perundingan Linggarjati. Indonesia aja udah rugi loh, sempit Republik Indonesia. Tetapi Belanda kok masih nyerang? Sekarang mereka menyerang negara Republik Indonesia yang kecil itu, nyerang Pulau Jawa dan Sumatera. Terus tolong dong. Nah, akhirnya pihak PBB dia menyuruh melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata itu penghentian tembak menembak. Jadi tadinya mereka perang lagi. Setelah penghentian tembak menembak, akhirnya ada perjanjian yang baru. Ya, perjanjian yang baru disusun lah. Ya udah kalau gitu kita berunding lagi deh. Ada perundingan yang kedua. Berunding lagi. Kita berunding lagi dengan yang namanya perjanjian yang kedua apa? Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas nama USS Raja milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Stop. Jawa Barat dan Sumatera. Indonesia ini ya tadinya. Nah, setelah diserang oleh Belanda, agresi militer Belanda 1, akhirnya
dalam perjanjian Renville diputuskan yang kedua belah pihak setuju nih, sama kayak perjanjian Linggajati, kedua belah pihak setuju, Indonesia dan Belanda. Padahal Indonesia rugi tapi Indonesia setuju, daripada berantem, daripada korban jiwanya rakyat. Belanda hanya mengakui daerah Indonesia adalah Jawa Tengah, Republik Indonesia itu ini, Jawa Tengah, Jogja, terus kemudian sebagian kecil Jawa Barat dan sebagian Sumatera. Yang Bulisa arsir merah inilah sekarang wilayah Republik Indonesia. Hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan sebagian dari Sumatera. Itu wilayah Republik Indonesia. Semakin lebar atau semakin sempit? Semakin sempit. Semakin sempit. Harusnya Belanda puas kan? Iya. Nah, kemudian bunyi yang kedua, Nadia. Apa? Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Oke, nih. Tentara Republik Indonesia ada di Jawa Timur, ada di Madura, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera sebagian sana. Tapi mereka harus tarik mundur, nggak boleh lagi di situ. Kenapa? Itu bukan wilayahnya RI lagi. Itu miliknya Belanda. Akhirnya ibu kota, nah ini, ibu kota yang tadinya di Jakarta, sini, harus pindah. Karena ini udah dikuasai oleh Belanda. Waduh, Presiden Soekarno bingung pindah kemana ya? Nah, akhirnya Sultan Hamengkubuwono III, dia bilang, Presiden Soekarno sini aja, ibu kotanya pindahin ke Jogja. Aku dan rakyatku nggak apa-apa kok, kalian pakai sebagai ibu kota Indonesia. Akhirnya pindah ke Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu pindah ke Yogyakarta. Ya. Oh, setelah posisi kayak gini, apakah Indonesia puas? Enggak, tapi Indonesia ngalah. Belanda puas? Enggak juga. Dia kembali nyerang, melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Yang diserang sekarang berarti yang mana? Karena ibu kotanya juga bukan di Batavia lagi, bukan di Jakarta lagi, dipindahin ke Yogyakarta, berarti yang diserang oleh Belanda yang mana? Yogyakarta, karena ibu kotanya di sini. Akhirnya Belanda melakukan agresi militer Belanda dua, menyerang Yogyakarta. Nah, menyerang Yogyakarta, jadi mereka datang, kemudian mereka datang nangkep. Ya udahlah, kan memang presidennya ada di sini. Serangannya mendadak, mau melarikan diri di mana? Nggak bisa. Akhirnya ditangkaplah Presiden Soekarno, terus wakilnya Muhammad Hatta, terus Perdana Menterinya saat itu Sultan Syahrir, ya kan, dan yang lainnya beberapa yang pokoknya yang lagi ada di kantor, ya kan, yang lagi kantor saat itu ditangkap. Tetapi perjalanan Belanda dari bandara, ya, bandara kan mereka di lapangan udaranya Maguwo di Yogyakarta. Perjalanan dari situ ke Yogyakarta kan ada sekian beberapa jam. Nah, beberapa jam setelah mereka tahu Belanda udah mendarat, mereka nggak bisa melarikan diri. Tetapi Presiden Soekarno sebelum ditangkap dia udah pesen. Saat itu Syarifuddin dia sedang ada di Sumatera, ya, dia sedang ada di Sumatera, dipesenin sama presiden, aku ini pasti ketangkep ini sekian jam lagi nih, mungkin malah beberapa menit mereka udah mau nyampe. Kamu yang di sana kan belum ketahuan, dirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dirikan di sana. Jadi semua komunikasi Republik Indonesia ke kamu ya, dari wilayah-wilayah mana ke kamu ya. Oh iya siap Pak. Nah, jadi setelah presidennya ditangkap, komunikasi nggak terputus. Mereka langsung pindah ke di Bukit Tinggi di sana ya. Nah, darurat Pemerintahan Republik Darurat, makanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Baru mereka ditangkap. Nah, Pusatnya di situ. iya, pusatnya pindah ke sini tanpa diketahui oleh Belanda. Terus setelah mereka tertangkap, nah perputaran kenegaraan udah bisa dilakukan di sini, di Bukit Tinggi di Sumatera. Dan TNI yang tidak tertangkap, dia sembunyi di hutan-hutan bersama Jenderal Sudirman di situ, ya, bersama Jenderal Sudirman. Tanggal 1 Maret 1949 ini ada serangan umum 1 Maret. Siapa yang nyerang? Tentara Indonesia yang sedang sembunyi di hutan-hutan bersama Jenderal Sudirman. Iya, itu nyerang Yogyakarta yang sedang diduduki oleh Belanda. Mereka menyerang secara tiba-tiba jam 6 pagi, kemudian jam 12 siang langsung mereka mundur menghilang juga tanpa jejak. Jadi Belanda belum sempat balas. Namanya nyerang tiba-tiba pagi-pagi, tentara Belanda kan masih tidur, masih baru bangun, ya kan? Nah, iya balas. Terus kemudian saat Belanda udah ngeh, mereka udah ditawan sama tentara Indonesia.
Nah, saat mereka udah cari kontak bantuan belum datang, jam 12 siang, tentara Indonesia udah bersembunyi lagi, lari lagi ke hutan-hutan. Loh Bu, ngapain, kurang kerjaan? Tidak, bukan kurang kerjaan. Cuman itu membuktikan ke dunia luar, ke negara-negara tetangga sekitar Indonesia, bahwa mereka masih hidup. Jadi saat presiden, saat Presiden Soekarno ditangkap, itu negara tetangga langsung, ya sudah deh, udah kita nggak bisa bantuin Indonesia lagi. Sekarang presidennya udah ditangkap, terus segala macamnya semuanya udah dikuasai Belanda lagi, ya udahlah, mungkin memang Indonesia udah memang harus tangannya Belanda. Istilahnya kayak gitu ya, istilahnya bahasa aslinya. Nah, tetapi ternyata tiba-tiba loh, tentara Indonesia kok bisa nyerang? Wah, Indonesia masih ada tentaranya. Indonesia masih punya pemimpin. Indonesia masih berkoordinasi. Nah, itu baru semua mata dunia dan PBB melek. Oh, Indonesia masih ada pemimpin. Meskipun presidennya sudah ditangkap, masih ada pemimpinnya, masih punya tentara, masih punya pasukan, masih ada koordinasi. Berarti kita nggak boleh nyerah untuk bantuin Indonesia. Nah, saat itu akhirnya disuruh mengembalikan semuanya, bebasin Presiden Soekarno, kembalikan ke Yogyakarta. Terus kita diskusi lagi, oh Belanda, kamu maunya apa? Nah gitu. Sampai akhirnya ada konferensi meja bundar. Sampai ke situ ya kan. Itu kalau nggak ada peristiwa serangan umum 1 Maret, mungkin konferensi meja bundar nggak akan pernah ada. Dan mungkin kita kembali dijajah Belanda. Tapi karena ada serangan 1 Maret inilah pembuktian kepada negara di dunia bahwa Indonesia masih utuh, masih hidup, masih ada tentara, masih ada pemimpin gitu ya. Nah, pembahasan tentang KMB kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Kelas temanmu kelas lain udah mulai masuk soalnya. Oke. Terima kasih meskipun materinya belum habis. Terima kasih 5H 5L. Ya, Tuhan berkati. Bye.